yang pastinya untuk diharapkan ke depannya akan menambah nilai perusahaan. Oke. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya yakni agency teori, contingency teori, dan juga contingency teori. Di mana dalam teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham atau stakeholder sebagai parsifal dan manajemen sebagai agen. Jensen dan Michelin tahun 1976 mengatakan untuk menjelaskan hubungan keagenan di mana agency relationship as a contract under which one more person, the principal, agent and another person, the agent, to perform some service on their behalf with involving delegating some decision-making authority. Atau hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana suatu atau lebih orang prinsipal memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen, di mana tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan sendiri. Nah, dalam teori kontingensi menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mengatur suatu perusahaan bagaimana agar perusahaan itu naik, yakni dengan menyesuaikan antara faktor organisasi dan lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi suatu organisasi. Itu menurut Sari 2006. Teori yang saya gunakan juga ialah size diskon dan akuisisi. Di mana size diskon sendiri sudah saya papar sebelumnya bahwa ialah fenomena bertambahnya ukuran perusahaan tetapi menurunnya nilai perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah di mana akuisisi sendiri adalah dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan atau mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Teori size diskon sendiri berbanding terbalik dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa bahwa ukuran perusahaan itu akan meningkat seiring meningkatnya nilai perusahaan juga. Sebenarnya penelitian ini telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya, tapi di luar negeri, misalnya Offenberg tahun 2010 juga. Selain itu, ada juga mengenai ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri merupakan besarnya suatu perusahaan terukur menggunakan aset dari suatu perusahaan juga. Selain itu biaya agensi, menurut definisi dari Jensen dan Michelin tahun 1976 mengatakan bahwa biaya agensi itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Jadi setiap perusahaan hampir mustahil apabila tidak mengeluarkan diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan pilihan terkait perusahaan. Diversifikasi merupakan banyaknya bisnis suatu perusahaan guna untuk menekan risiko perusahaan agar tidak mengalami penurunan perusahaan. Selanjutnya tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ini merupakan perubahan atau penurunan peningkatan dari total penjualan inventory perusahaan. Dalam hal ini untuk menggambarkan bagaimana perusahaan itu dia bertumbuh baik dan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau tidak. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan antara lain Offenberg 2010, Surman et al. Tahun 2015, Rahmawati et al. 2015, Ganda 2018, Utami et al. 2015, Swastindi dan Hendy 2016, dan juga Rahmawati et al. Tahun 2012. Kerangka pikir dalam penelitian ini yakni variabel dependensi saya menggunakan ukuran perusahaan dengan 3 variabel moderasi yakni agency cost, diversifikasi, dan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan. Hipotesi saya, hipotesi 1 mengatakan pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh biaya agensi terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh diversifikasi terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Yang keempat, pengaruh pertumbuhan terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan.
Metode penelitian saya ini waktu dan penelitian saya dari Maret sampai April 2019, dan audit penelitian saya yakni perusahaan yang melakukan akuisisi yang terdaftar di KPPU tahun 2010 sampai tahun 2018. Populasi dan sampel perusahaan ini yakni perusahaan yang melakukan akuisisi yang listing pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua menggunakan kurs rupiah. Ketiga, ketersediaan variabel untuk perusahaan dan BNC diversifikasi dan buat pada laporan tahunan atau keuangan. Pengambilan sampel pada metode ini menggunakan metode composite sampling. Jenis dan data sumber saya, data kuantitatif saya dapat peroleh dari kppu.go.id, ids.co.id, Yahoo Finance, dan Samoki. Metode pengumpulan data saya menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data mengumpulkan data akuisisi berdasarkan pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU dan tanggal akuisisi serta informasi segmen perusahaan yang didapatkan pada laporan tahunan perusahaan masing-masing di situs Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data berupa literatur jurnal hasil penelitian terdahulu serta mendownload data-data jurnal, laporan keuangan, harga saham, dan berbagai macam sumber lainnya. Model analisis saya yakni menggunakan data panel, unbalanced data panel atau model regression analysis, di mana penggunaan variabel hanya terpaku pada metode ini, terpaku pada data-data yang seimbang, tetapi menggunakan data-data yang dibutuhkan. Itu menurut Herman 2015. Ini merupakan tabel penentuan sampel saya, di mana ada terdaftar kurang lebih 365 perusahaan melakukan akuisisi. Pada tahun 2010 sampai 2016, dan ada kurang lebih 304 perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena rata-rata kebanyakan perusahaan asing. Tidak tersediaan variabel untuk perusahaan diversifikasi kurang lebih ada 14 perusahaan. Tentunya ada outlier atau data yang menyimpang kurang lebih 4. Dari total sampel yang diperoleh ada sebesar 43 observasi. Ini merupakan tabel deskriptif statistik saya, di mana nilai rata-rata dari Tobinski yakni 1,5, dari size 7,27, dari agensi 0,03, dan diversifikasi 4,34, dan growth 0,25, 4,3. Pak Adi, waktu ya. Bisa dipersingkat sedikit ya. Lanjut. Ini merupakan hasil uji Hausman langsung saja ke hasil saya. Pada hasil saya dapat dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara biaya agensi mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap perusahaan. Diversifikasi juga mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap perusahaan, namun hipotesis keempat ditolak, yakni growth tidak mampu memperbaiki hubungan antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan saya yakni pengujian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel mampu berpengaruh secara parsial, bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi biaya agensi berpengaruh terhadap nilai biaya agensi berpengaruh memiliki hubungan antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, diversifikasi memiliki hubungan antara nilai ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan growth tidak mampu memperbaiki hubungan antara nilai ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian saya, yakni yang pertama, disarankan bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian sejenis, sebaiknya jangan terfokus pada perusahaan yang melakukan akuisisi, tapi juga terhadap perusahaan yang melakukan merger. Sebab untuk meningkatkan suatu ukuran perusahaan juga tidak terfokus hanya pada melakukan akuisisi, tetapi juga untuk melakukan merger. Selain itu dapat menambahkan beberapa variabel lain yang lebih bagus lagi agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Adi. Selanjutnya saya persilakan ke presenter yang keempat, itu Ibu Fadila Fitri Ilahi dari
STY Amkop Makassar. Waktu ya 10 menit. Saya persilakan. Halo. Ya, silakan. Halo, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitri Ilais. Saya adalah mahasiswa program Pasca Sarjana di Amkop Makassar, dia terbaik se-Indonesia Timur, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam kesempatan ini, saya akan sharing mengenai dampak COVID-19 terhadap kinerja dan prestasi kerja pada salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Antam Tbk, unit pertambangan bisnis nikel Sulawesi Tenggara yang berada di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Perlu kita ketahui, di mana kinerja karyawan sangat mengambil pengaruh besar pada omset per tahun perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan memberikan dan mewajibkan setiap karyawan mendapatkan pelatihan secara lisensi atau sertifikasi sesuai dengan bidangnya. Ini dibuktikan dengan adanya anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam pemberian pelatihan, perusahaan mengharapkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yakni para pekerjanya. Dalam setiap pelatihan, yang paling ditekankan mengenai peningkatan kompetensi karyawan. Peningkatan kompetensi tersebut terbagi dalam kategori yaitu skill, knowledge, attitude. Di setiap sesi pelatihan berakhir, perusahaan yaitu PT Antam Pomala mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah pelatihan yang diberikan kepada karyawan tepat sasaran atau efektif. Nah, evaluasi tersebut berupa yang pertama, evaluasi L1 yang berhubungan langsung ke pegawai tentang pemenuhan standar pelaksanaan training. Evaluasi yang kedua, L2 yang mengukur tentang pengetahuan pegawai terhadap yang di-training atau proses plot. Yang ketiga, evaluasi L3 yang diukur oleh atasan atau pimpinannya langsung terhadap dampak yang dilihat ke pegawai yang melaksanakan training tersebut. Perubahan dalam sikap, pengetahuan, dan keahlian. Dari tim pimpinan via website atau link yang diisi berdasarkan penilaian mereka sebagai atasan. Dibagikan kepada masing-masing manajer untuk mengetahui apakah karyawan tersebut mengalami perubahan dalam bekerja atau melakukan pekerjaan. Nah, karena adanya kasus COVID-19, coronavirus, maka pelatihan lisensi sertifikasi untuk tahun ini di perusahaan PT Antam Pomala itu ditiadakan atau di-reschedule. Sehingga berdampak pada penurunan produksi yang berpengaruh terhadap omset perusahaan. Mungkin demikianlah, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fadila. Selanjutnya narasumber terakhir atau presenter terakhir Pak Fardan Monitor. Saya langsung persilakan Pak Fardan untuk membawakan artikelnya. Tes. Ya, lanjut. Kedengaran? Lanjut. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan di forum yang luar biasa ini. Di sore ini saya akan mempresentasikan soal environmental change and local vulnerability atau perubahan lingkungan dan kerentanan masyarakat lokal menghadapi perubahan-perubahan itu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh presenter pertama, Bu Rahmadani, soal
environmental change atau perubahan lingkungan, perubahan ekologi tepatnya. Di situ sudah dijelaskan secara detail apa-apa saja yang termasuk dalam perubahan-perubahan lingkungan. Ada water pollution, species extinction, terus biodiversity loss, dan itu semua merupakan bagian dari perubahan-perubahan lingkungan yang secara spesifik saat ini kita rasakan dalam isu perubahan iklim. Nah, dalam presentasi kali ini saya ingin memaparkan sebuah pengalaman lapangan saat mendampingi masyarakat lokal di pedalaman Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Berau. Sekitar 2 jam dari ibu kota kabupaten untuk melihat bagaimana proses-proses perubahan lingkungan terjadi dan mempengaruhi kerentanan hidup hari-hari masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang bergantung di hutan hujan tropis di Kalimantan itu juga merasakan bagaimana proses-proses perubahan lingkungan, proses perubahan iklim terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti diketahui bahwa masyarakat lokal ini merupakan masyarakat yang bergantung dengan hutan, khususnya dalam hal pangan maupun energi. Nah, dalam 1 atau 2 dekade terakhir ini, mereka menghadapi sebuah perubahan besar dari lingkungan hidup mereka, yaitu hutan yang luasnya sekitar 11.000 hektar. Tantangan itu merupakan masuknya konsesi-konsesi banyak perusahaan di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan, dalam konteks kelapa sawit maupun konsesi kayu, yang membuat masyarakat lokal di sana makin terpinggirkan untuk memberikan akses, untuk mendapatkan akses, khususnya memenuhi livelihood mereka sehari-hari. Cerita dari masyarakat di sana, khususnya mereka yang bergantung dengan hutan, mereka mengambil banyak sumber makanan di sana, salah satunya madu. Madu, di tahun 2010 mereka merasakan bagaimana mereka panen madu dengan begitu berlimpah. Mereka menggambarkan bahwa di satu pohon madu itu, dia bisa mendapatkan 10 botol madu untuk satu pohon. Nah, setelah berjalan 1 dekade ini, 2019 saya datang ke sana tepat di saat mereka lagi ingin memanen madu. Sayangnya, mereka hanya bisa mendapatkan 2 botol per satu pohon itu. Nah, ini merupakan sebuah perubahan besar bagi mereka di mana sumber-sumber makanan mereka semakin hari semakin berkurang, yang dulunya merupakan makanan yang bisa mereka akses, sumber pangan yang berlimpah, yang bisa memenuhi kebutuhan pangan dan harian mereka. Nah, itu salah satu kasus spesifik bagaimana perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan lingkungan itu sangat mempengaruhi livelihood atau penghidupan orang-orang lokal. Di mana perubahan iklim dalam artian transformasi hutan, semakin masuknya tanaman-tanaman monokultur membuat hutan sudah tidak lagi bisa menampung kebutuhan-kebutuhan desak dari mereka. Yang kedua, pangan mereka yang tergantung dari hutan terganggu. Selain itu, pangan mereka yang tersedia melalui ikan air tawar, ikan endemik di Kalimantan, namanya ikan sapan, itu salah satu ikan mewah yang ada di Kalimantan, yang kalau dijual ke pasar sampai ke pasar Malaysia itu harganya 100 ribuan per kilo, kira-kira segitu. Nah, dahulunya ikan ini bisa mereka dapatkan tidak jauh dari rumah mereka yang terletak di pinggiran sungai. Karena kebudayaan mereka adalah kebudayaan sungai yang terlibat langsung dengan sumber air ini. Sekarang, mereka harus pergi jauh dari rumah mereka, menyusuri sungai hingga ke hulu untuk bisa mendapatkan ikan sapan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka.
kebutuhan harian mereka untuk memenuhi gizi. Juga jika ada berlebih, mereka bisa menjualnya untuk mendapatkan uang tunai. Nah, menurutku ini perubahan-perubahan lingkungan yang mendesak untuk direspon karena isu utama dari perubahan iklim yang mesti direspon adalah bagaimana masyarakat bisa punya daya mitigasi dan adaptasi untuk melawan kerentanan-kerentanan yang mereka hadapi karena ketidakpastian karena perubahan iklim dan perubahan lingkungan yang makin cepat mengalahkan cara mereka mengakses sumber daya alam. Kemudian, kalau kita berbicara soal ekologi politik, bagaimana ekologi itu merespon akses terhadap sumber daya alam, saya mengacu kepada pendapat dari Peluso soal ekologi politik bahwa bagaimana konflik tata kelola lingkungan hidup itu bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perhitungan aspek kekuasaan, keadilan distributif, bagaimana masyarakat mengakses, kemudian cara pengontrolannya seperti apa, kemudian kepentingan jejaring dari lokal, nasional sampai global, kesejarahan, keadilan gender yang saling berkaitan secara dialektis yang bisa mempengaruhi masyarakat itu bertahan dari kerentanan-kerentanan hidup yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, oleh karena itu, untuk merespon ini, paling tidak ada dua pendekatan dalam membicarakan soal lingkungan global. Yang pertama, lifestyle change atau perubahan gaya hidup. Yang kedua adalah structural change. Nah, kalau kita melihat tadi cerita yang dikutip dari presentasi ini bahwa lifestyle change sebagai contoh mungkin yang kita hadapi banyak orang di kota ini, perubahan-perubahan gaya hidup, misalkan perubahan gaya hidup dalam artian menggunakan energi yang lebih bijak dan sebagainya macam. Menurutku itu masih kurang untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi dalam skala besar. Karena itu structural change itu akan sangat memberikan dampak bagi gerakan-gerakan lingkungan untuk merespon perubahan-perubahan lingkungan, khususnya dalam hal ini perubahan iklim. Dengan semakin berkurangnya lahan hutan yang makin meluas degradasinya. Nah, ini juga berkaitan dengan isu yang sekarang dihadapi saat ini, yaitu isu COVID-19. Di mana kita tahu bahwa transmisi virus dari hewan ke hewan, kemudian sekarang bertransformasi dari hewan ke manusia, itu juga tidak lepas dari bagaimana manusia memperlakukan alam dalam artian laju perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita ini sudah tidak bisa dikontrol sedemikian rupa sehingga banyak hewan seperti yang tadi jelaskan soal diversity loss atau kehancuran biodiversity dari perubahan ekologi ini bisa berdampak bagi hewan-hewan liar yang ada di alam ini untuk mendesak masuk ke ruang-ruang hidup manusia sehingga banyak patogen-patogen baru yang muncul itu disebabkan dan didorong oleh perubahan-perubahan lingkungan yang sudah tidak bisa lagi terkontrol oleh aktivitas-aktivitas manusia, baik itu perkebunan skala luas maupun aktivitas-aktivitas industri yang dalam hal ini cuma mengejar pertumbuhan. Seperti kita tahu bahwa saat ini negara-negara di dunia di tahun 2015 sudah mencanangkan atau meratifikasi soal Sustainable Development Goals. Sayangnya, ambisi keberlanjutan ini masih perlu digali lagi lebih dalam, khususnya komitmen-komitmen berbagai pihak, bukan hanya negara, tetapi masyarakat dan korporasi yang terlibat dalam mengelola sumber daya alam ini, sehingga masyarakat yang rentan ini bisa lebih siap, bisa lebih punya daya menghadapi ketidakpastian-ketidakpastian dan bisa mempersiapkan melalui
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Saya pikir itu pengantar yang cukup untuk memantik kita berdiskusi lebih jauh soal bagaimana perubahan-perubahan lingkungan bisa mempengaruhi masyarakat dan bagaimana mempersiapkan komunitas masyarakat untuk bersiap secara adaptif dengan lingkungan-lingkungan dan ketidakpastian yang terjadi di masa mendatang. Ya, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Makasih Pak Fardan. Masih ada waktu kita sampai 15.30 Pak Ruslan ya. Siap. Ya, oke. Masih ada waktu buat kita sekitar setengah jam lagi, 30 menit untuk diskusi dengan para presenting ini. Saya persilakan kepada para partisipan yang hari ini kurang lebih 126 orang yang mau langsung menanggap atau bertanya kepada para presenting. Mohon maaf tadi saya lupa bahwa yang menjadi presenter pada hari ini para mahasiswa pasca sarjana di masing-masing perguruan tinggi yang ada di masing-masing perguruan tinggi yang tertera di nama di meeting Zoom. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang mau memberi masukan, tanggapan dan pertanyaan kepada para presenting. Atau boleh pertanyaan langsung di chat, nanti saya bacakan dan sampaikan kepada para presenting. Ditulis di chattingnya saja, nanti saya sampaikan pertanyaannya kepada para presenting. Kalau ada yang mau langsung bertanya atau menanggap para presenting ini, saya persilakan. Ini, Rintar Agus Sitmat Tupang. Pak Ruslan. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas pertemuan ini. Saya sangat senang dilibatkan tadi. Saya mau bertanya tadi terkait dengan Mbak Rahmadani dan Pak Fardan ya, yang dari tadi kasus Kalimantan ya. Kasus ini menurut saya sudah sangat banyak dan menurut saya kebetulan saya mengajar di Universitas Negeri Papua di Manokwari. Kasus ini terjadi juga di Papua ya. Artinya zaman modern ini ternyata itu globalisasi ini motivasinya ternyata itu tidak murni mengembangkan kehidupan rakyat atau kehidupan yang ekonomi yang baik. Karena ternyata di balik itu ketika orang diberi izin untuk melakukan eksploitasi hutan, yang terjadi kan adalah banyak penyalahgunaan yang terjadi. Dan ini menurut saya berdampak pada beberapa daerah. Misalnya kita lihat kalau kita bicara tentang tadi climate change itu tadi ya. Saya setuju tadi bahwa masyarakat kita itu sangat sulit melakukan adaptasi dan mitigasi. Nah, pertanyaannya adalah pengetahuan masyarakat kita kan sangat bervariasi. Ya. Ada yang baik, ada yang tidak. Nah, yang jadi persoalan adalah itu masyarakat di pedalaman atau masyarakat tertinggal. Seperti kita lihat tadi misalnya di Kalimantan, tadi di Berau tadi, dan kemudian di Papua adalah di Papua Barat itu menunjukkan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana strategi kita Pak Fardan untuk mengatasi ini? Kemudian dengan Ibu Ramadhani tadi juga. Nah, apa yang dilakukan secara global? Apa yang dilakukan oleh misalnya para akademisi yang bisa dilakukan dalam globalisasi? Misalnya, apakah kita bisa membentuk forum-forum tertentu yang bisa mencoba menyorakan ini melalui kajian-kajian sehingga nanti ada masukan yang diberikan kepada presiden ataupun ke orang-orang terkait atau badan-badan terkait. Nah, menurut saya ini jadi persoalan. Mungkin itu dari saya. Bagaimana strateginya untuk menghadapi ini dan bagaimana cara kita memberi pengetahuan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat
agar mereka bisa tetap beradaptasi dan melakukan mitigasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke presenting dulu, langsung ditanggapi. Ibu Ramdhani Badarudin, saya persilakan sebelum ke Pak Fardan. Tes. Silakan Ibu Ramdhani. Oh, jadi di sini yang Pak Rintar tanyakan yaitu bagaimana strateginya saya kurang menangkap tadi anunya Pak, pertanyaannya. Masih ada dua. Baik, maksud saya adalah strategi. Ya, Pak Rintar bisa diulang. Baik, terima kasih Pak. Strategi masyarakat dalam menghadapi persoalan ini bagaimana agar mereka tetap bisa menyesuaikan, karena tadi ada dua dari persoalan. Adaptasi dan mitigasinya seperti apa berdasarkan kasus yang Bapak Ibu bahas gitu. Seperti apa gitu ya. Ya Allah, apa ini adaptasinya? Apa ini? Bagaimana strateginya? Sebentar itu. Udah ketawa ini kan saya tahu kesannya. Apa adaptasinya? Silakan deh Ramdhani ditanggapi kalau. Ayo ditanggapi saja. Maaf Pak, tadi saya tidak mood. jadi saya Pak di sini itu pertama saya di sini saya tidak tahu tentang tentang adaptasi bagaimana, karena saya di sini tidak mendalami tentang materi yang ini, tapi di sini saya hanya mendalami tentang perubahan ekologikal apa saja yang berubah terhadap pembangunan industri ini. Jadi, tapi kalau untuk menurut saya strategi yang harus dilakukan di mana kita kesadarannya dulu kita sebagai masyarakat ini bagaimana tuh kesadarannya kita. Tapi kita juga ini sebagai manusia jangan juga terlalu rakus akan misalnya tuh akan kerakusan akan uang begitu, karena akan ada saja, karena kalau misalnya juga kita terlalu misalnya tuh misalnya saja ini Pak kayak biodiversity tadi dong, tentang kan di sini kita lihat juga masyarakat pedalaman itu selalu kayak berburu secara ilegal. Nah kalau menurut saya jangan terlalu begitu. Jadi mungkin kan sekarang ada program pemerintah yang tentang prakerja, ya mungkin bisa saja sebagai kayak kita sebagai masyarakat kita bisa berbicara antar sesama, jangan ilegal, jangan melakukan pemburuan ilegal, tapi kita melakukan melakukan itu kelompok untuk berjualan seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, yaitu yang prakerja. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf tadi tidak dimut. Ya, terima kasih. Oke. Ya, langsung Pak Fardan. Silakan. Oke, selamat sore Bang Rintar Agus Simatupang. Semoga sehat-sehat di Manokwari di Papua. Ya, saya ingin menarik sekali merespon cerita dari Bang Rintar soal Papua. Saya belum pernah ke sana, tapi cerita soal hutan, cerita soal akses masyarakat ke sumber daya alam merupakan isu yang serupa yang terjadi di Kalimantan. Kalau misalkan di Manokwari misalkan juga sama hutan, dan masyarakat di sana kalau saya tidak sependek pengetahuan saya itu masih mengandalkan pangan-pangan lokal seperti sagu. Saya jadi teringat bagaimana Menteri Pertanian kita ketika merespon COVID ini bahwa untuk mengatasi krisis pangan di tengah COVID ini salah satunya adalah menyiapkan sagu sebagai alternatif. Nah ini menurutku sebagai salah satu respon adaptasi maupun mitigasi yang bisa dilakukan oleh orang. Kenapa? Karena diversifikasi pangan itu merupakan hal yang
sudah ada di dalam masyarakat yang bergantung dengan hutan. Mereka tidak bergantung dengan satu jenis makanan, yaitu beras seperti yang kita konsumsi di masyarakat perkotaan dan secara umum di Indonesia. Nah, ini yang mesti digarisbawahi. Nah, makanya tadi saya menyinggung soal pendekatan ekologi politik, bagaimana melihat kontestasi antara masyarakat lokal dan masyarakat lokal maupun banyak pihak yang mempunyai konsesi-konsesi di hutan, itu harus memperhatikan bagaimana akses masyarakat lokal ini bisa tetap terpenuhi melalui akses mereka ke hutan. Nah, kalau soal ini sebagai wacana saya alternatif, berbicara soal hutan, ada salah satu ide soal pengelolaan hutan namanya Community Based Forest Management, manajemen hutan berbasis komunitas. Nah, ini merupakan salah satu respon bagaimana komunitas-komunitas lokal bisa dipersiapkan untuk menghadapi ketidakpastian itu melalui apa? Melalui pengelolaan hutan berbasis komunitas. Sebenarnya mereka sudah mengelola hutan sih sebenarnya. Tapi kalau kita ingin memberikan program, paling tidak respon secara struktural bagi masyarakat-masyarakat yang punya keterkaitan erat dengan hutan. Nah, ini isu community based forest management itu salah satu respon bagus menurutku untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan struktural ini bisa dijadikan sebagai kekuatan di tingkat masyarakat lokal. Selain itu, inisiatif lokal juga harus diberikan ruang oleh pemerintah. Misalkan begini, di Papua misalkan orang masih tetap makan pangan lokalnya adalah sagu. Karena itu, pemerintah harus memberikan ruang untuk melindungi hutan mereka, melindungi akses masyarakat untuk mendapatkan sagu itu. Nah, ini kan dalam konteks ekologi politik, kita lihat bahwa masyarakat di sekitar hutan makin terpinggir karena banyaknya konsesi-konsesi yang masuk. Di Papua misalkan, kalau kita baca literatur, ada Merauke International Food Estate yang ingin membangun sebuah kawasan perkebunan besar, bukan kawasan sawah, maksud saya sawah, yang dikelola secara industrial, dengan tanamannya adalah beras. Meskipun sekarang itu gagal, nah menurutku ini bisa menjadi contoh bahwa kalau ingin membangun, khususnya secara bottom up, harus melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat. Jangan sampai kita, khususnya orang-orang yang jauh dari pedalaman, berkiprah di pusat, melihat pedalaman sebagai hal yang seksi untuk bisa dieksploitasi lebih besar, dengan bernafsu ingin membangun sawah yang luas, padahal masyarakat sendiri tidak butuh sawah. Orang Papua tidak butuh sawah yang luas, mereka butuh hutan yang lestari agar sagunya bisa tumbuh, mereka bisa terjamin kebutuhan air bersihnya melalui sungai. Nah, itu menurutku yang bisa menjadi jalan untuk merespon soal isu mitigasi dan adaptasi orang-orang lokal menghadapi perubahan-perubahan lingkungan yang makin cepat khususnya di Indonesia yang melibatkan masyarakat lokal di pedalaman yang kita lihat memang gagap melihat perubahan-perubahan itu. Itu inisiatif di struktural dari atas, kemudian inisiatif lokal didorong, ketemunya di tengah pasti. Seperti itu. Kira itu jawaban singkat saya. Semoga bisa merespon dan memuaskan. Ya, terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Fardan ya. Masih ada Bapak Ibu sekalian para partisipan yang mau menanggapi artikel dari para presenter kita pada hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang pasca sarjana?
Silakan Pak, yang Bapak Ibu sekalian yang masih ada waktu kita yang tersisa kurang lebih 20 menit. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin ada tambahan dari saya sedikit soal menanggapi. Saya baru ingat tadi, saya ingin menanggapi ada statement tadi dari yang dari Unhalu itu soal berburu secara ilegal. Ya, ini silakan, menurutku penting diluruskan bahwa bagi masyarakat lokal berburu itu bukan aktivitas ilegal. Bagi orang Papua, bagi orang Dayak di pedalaman, berburu itu bukan aktivitas ilegal karena berburu, kalau kita belajar soal tahapan-tahapan transisi masyarakat, berburu dan meramu ini adalah jenis masyarakat kuno pertama. Berburu dan meraru, hunter and gather. Hunter and gather ini jenis masyarakat yang awal. Jadi kalau kita bilang ini adalah perbuatan ilegal atau aktivitas-aktivitas lokal yang ilegal, menurutku ini agak rancu karena aktivitas hunter and gather ini sudah ada jauh sebelum, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah berburu. Berburunya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah ini yang menjadi persoalan karena, nah ini juga lanjut ke soal transisi. Mengapa sekarang makin sulit berburu? Karena itu tadi yang dijelaskan soal biodiversity loss. Semakin menurunnya tingkat biodiversitas membuat orang-orang di pedalaman itu ketika berburu, mereka makin jauh merangsek ke hutan untuk mendapatkan makanan. Kalau di masyarakat yang kemarin saya tempati itu mereka berburu rusa, babi, terus apa lagi tuh. Nah, pokoknya makanan-makanan yang mengandung sumber protein tinggi untuk gizi mereka. Yang menjadi alfa dalam diskusi soal masyarakat pedalaman adalah bagaimana mereka ketika bertransisi dari masyarakat berburu dan meramu ke masyarakat yang tinggal menetap. Dalam hal ini mereka mulai melakukan praktek bertani. Nah itu yang belum tercover oleh isu struktural ketika masyarakat yang dahulunya berburu dan meramu ketika bertransisi menjadi masyarakat bertani itu yang kurang tersentuh. Menurutku itu. Terima kasih. Oke, Pak Fardan. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya ingin mempersilakan kepada masing-masing presenting ini untuk closing statement. Ibu Neti mungkin. Tidak ada lagi yang masih ada Pak Ruslan. Iya, Ibu Neti. Ibu Neti silakan. Silakan, Bu. Ibu Neti, silakan. Mana Ibu Neti? Live kayaknya Bu Neti, Pak Ruslan. Ya, silakan Ibu Neti. Oke, baik.
Silakan, Bu. Mungkin cuma angkat tangan. Ya silakan kalau masih ada Bapak Ibu sekalian para partisipan yang mau menanggapi, bertanya kepada para presenter ini. Coba saya. Adnan. Coba saya. Ya oke, boleh. Silakan Pak Adnan, sudah silakan. Ya, oke. Saya kira begini, saya mau bertanya yang presentasi soal hutan begitu. Saya nggak tahu ya pengalaman di Kalimantan begitu. Tapi kalau di Papua sini kan persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan begitu. Karena ini lebih ke persoalan komitmen sesungguhnya. Komitmen. Saya ingat waktu di era SBY itu ada operasi hutan lestari begitu. Tapi setelah presiden berikutnya tidak ada lagi operasi seperti itu. Dan ekologi di Papua ini rusak, Pak, sangat rusak gitu. Cuma memang tidak ada watchdog begitu, LSM yang pengawas, yang spesialis mengawasi hutan sehingga rusak. Saya di Kota Sorong, Papua Barat, itu nggak usah jauh-jauh, gunung kita di sini aja udah botak itu. Ada namanya gunung di dekat tempat saya tinggal tuh. Bahkan disebut Gunung Botak karena memang botak. Padahal kami pernah jalan-jalan ke sana camping begitu kan. Ini di tengah kota ya. Pernah camping. Di atasnya itu ada pengumuman tidak boleh membakar lahan. Tetapi fakta yang terjadi lahannya dibakar. Terjadi itu dan sekali lagi hutannya di tengah kota begitu. Belum lagi sekarang misalnya Kota Sorong menghadapi persoalan banjir. Banjir karena kerusakan ekologinya itu di bawah tanah. Nah ini memang jelimet. Kalau kita mau ini ujung-ujungnya di gut will dan political will semua pihak, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terutama. Karena ini kan kayaknya ada konspirasi saling mengeksploitasi dibiarkan. Di Papua bahkan tahun berapa itu ada, bayangkan ada satu kapal 40 ton itu bisa lari dengan membawa kayu gelondongan puluhan ton ke Surabaya lalu ditembuskan ke Cina. Itu terjadi dan itu kan mungkin terjadi kalau tidak ada kerjasama antara polisinya, tentaranya, kemudian pengawas hutannya, kemudian pengawas lautnya. Bayangkan satu kapal yang puluhan ton bisa lari dan itu sekarang sampai sekarang nggak tahu bagaimana anunya. Bagaimana? Dan saya menduga pasca Presiden SBY ini praktek-praktek illegal logging itu masih terjadi. Dan ini kan rusak dan rugi kita semua. Jadi saya kira kalau mau benar-benar pasca Covid ini ya, karena Covid ini kan memberikan pesan moral kepada kita semua agar pembangunan kita itu wajib berwawasan lingkungan. Saya kira itu satu message yang diberikan oleh peristiwa pandemi Covid ini, siapapun kita, terutama pemerintahnya, itu wajib punya komitmen berwawasan lingkungan, menjaga lingkungannya supaya tidak tereksploitasi, karena jangan sampai sumber daya alam kita ini hanya untuk kita nikmati kita saja, lalu tidak dinikmati oleh anak cucu berikutnya. Itu namanya kan zolim. Nah kalau ini masih terus dibiarkan, saya takut nanti pejabat-pejabatnya banyak yang terkena tsunami dan mati duluan namanya pejabatnya. Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih itu tanggapan dari Pak Firdaus tadi. Untuk lingkungan ya, bagaimana kerusakan lingkungan dan bagaimana komitmen pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia khususnya secara umum ya harus punya komitmen untuk menjaga lingkungan. Saya pikir itu Pak Fardan ya. Masih ada yang mau menanggap? Oke, waktu kita sudah mepet sekali, tinggal 15 menit. Kalau tidak ada lagi yang mau menanggap, memberi pertanyaan, saya mau persilakan kepada para presenting untuk closing statement masing-masing 2 menit. Boleh Pak Ruslan? Ya, siap.
Ya, oke, saya mulai dari Pak Fardan. 2 menit Pak Fardan, silakan closing statement sebelum kita tutup seminar internasional ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Saya pikir apa yang sepanjang diskusi ini kita bicarakan, paling tidak ada poin penting yang menjadi kesimpulan inti bahwa apa yang diceritakan oleh Pak Rintar, oleh pengalaman saya di Kalimantan, yang diceritakan Pak Adnan, bahwa bicara soal political ekologi itu berbicara soal structural change. Pak Adnan tadi sudah bicara soal political will, goodwill. Nah, itu merupakan satu poin kunci ketika berbicara soal political ekologi. Bagaimana perubahan secara struktural di level atas itu harus menyentuh di level bawah, karena bagaimanapun masyarakat ingin bertahan melalui inisiatif-inisiatif lokal, dengan sendirinya dengan nantinya itu bakal berbenturan dengan konsesi-konsesi yang masih terus berlangsung, terus-menerus, yang akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan hubungan harmonis mereka dengan lingkungan. Tadi Pak Adnan, Pak Rintar cerita soal bagaimana Papua, bagaimana rusaknya ekologis di Papua dengan tidak adanya kontrol yang tegas dari pemerintah baik di level lokal maupun di level nasional. Yang kemudian, nah ini yang harus menjadi alarming sistem kita soal perubahan-perubahan iklim dan lingkungan tadi, bahwa ketika ini tidak ditanggapi serius atau disepelekan, maka kedepannya kita akan menghadapi badai ancaman macam-macam dari lingkungan itu yang tidak bisa kita prediksi. Dan COVID ini sudah menjadi alarm awal bagi kita bahwa ketika mengabaikan problem-problem lingkungan secara tidak langsung, kita mengundang mara bahaya yang akan datang di kehidupan kita selanjutnya. Bukan cuma kehidupan di tingkat lokal, tapi saat ini COVID sudah membuktikan bahwa rantai pasokan global itu terhenti. Bukan terhenti di 1-2 negara, tapi antar benua, antar pulau, itu tidak bisa terhubung dengan baik karena semakin parahnya ekosistem hidup kita. Oke, Pak Fardan sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Fadila Fitri Ilahi S. Ini internasional ini. Yeah. Malaysia. Internasional ini, Pak. Silakan Ibu Fadila. Closing statement 2 menit ya. Oke, terima kasih host. Halo? Ya. Lanjut. Mungkin dengan adanya pandemik ini ya, menyangkut terhadap kinerja dan prestasi kerja karyawan, perusahaan seharusnya tetap mengadakan pelatihan, mungkin berupa pelatihan secara online, walaupun dirasa karyawan-karyawan pada umumnya tidak efisien. Namun perusahaan tetap mengadakan pelatihan-pelatihan secara online untuk tetap menjaga kinerja dan prestasi kerja karyawan, karena perlu kita ketahui kinerja karyawan dan prestasi kerja karyawan sangat berpengaruh pada omset per tahun perusahaan. Ya, sudah Pak. Oke, Bu Dila. Selanjutnya Ibu Andi Fadila. Andi Fadila, silakan. Baik. Andi Fadila Rustam, silakan. Closing statementnya. Ya Pak, mungkin saya di sini closing statementnya pakai bahasa Indonesia saja, di mana seperti yang saya jelaskan tadi mengenai penggunaan koagulan organik dalam pengendalian atau pengolahan limbah industri. Nah, seharusnya kita di sini sebagai orang Indonesia, walaupun sektor industri memberikan
sumbangsi yang cukup besar terhadap kepeningkatan status ekonomi Indonesia, kita juga harus memperhatikan bahwa ada dampak negatif yang diberikan dari adanya industri ini. Dan sebaiknya kita meminimalisir adanya dampak buruk tersebut. Salah satu dampaknya ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adanya lumpur atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri. Nah, seharusnya kita lebih mengembangkan dengan potensi Indonesia yang memiliki banyak kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah itu sendiri. Seperti salah satunya tadi adalah biji kelor yang selama ini kita tidak manfaatkan dengan baik, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang cukup signifikan dapat menurunkan beberapa parameter dalam limbah cair yang ada di industri itu sendiri. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, sudah Pak. Ya, selanjutnya Adi Rianto, silakan. Ya, Adi baik. Rianto, Ya, masuk Pak. silakan closing statement. Ya, baik. Terima kasih moderator. Penelitian saya yang ingin saya sampaikan pertama, penelitian ini merupakan penelitian kedua di Indonesia dan sangat baik kalau misalnya kita bahas mengenai tentang COVID-19 di mana harga-harga pasar saham di Indonesia itu sendiri dan bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia juga pastinya menurun. Hal ini menjadi acuan bahwa untuk mengambil alih atau akuisisi suatu perusahaan, tidak boleh kita hanya terfokus pada ini satu lini bisnis. Artinya beberapa lini bisnis di Indonesia ini apabila kita langsung mengambil alih tanpa melihat lini bisnis utama kita, kekuatan kita, maka itu akan berdampak terhadap nilai perusahaan kita yang menurun. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih Adi. Selanjutnya terakhir Ramdhani Badarudin, closing statement, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi closing statement saya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini telah banyak pembangunan industri yang terjadi yang berdampak pada kerusakan ekologi. Jadi untuk semuanya saya harapkan untuk menjaga lingkungan jadi lebih baik lagi, dan tepat pada tanggal 5 Juni juga 5 Juni sekarang ini untuk memperingati Hari Lingkungan Lingkungan Hidup Dunia. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Dunia. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi dari saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ramdhani Badarudin. Bapak Ibu sekalian para partisipan, Pak Ruslan, host, admin, semua partisipan kurang lebih 120-an orang yang berpartisipasi pada hari ini dalam rangka seminar internasional, terlepas dari segala kekurangan yang terjadi pada hari ini, baik dari koneksitas jaringan maupun dengan beberapa bahan presentase oleh para narasumber, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada para seluruh partisipan. Semua perguruan tinggi itu kena dampak COVID dan semua perguruan tinggi membuka pendaftaran mahasiswa baru secara online di STMKOP. Pelaksana seminar ini juga buka pendaftaran online mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus di www.stmkop.ac.id. Terima kasih Pak Ruslan, terima kasih Pak Prof. Dr. Ismail sebagai pemrakasa kegiatan ini dan teman-teman yang panitia yang berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini. Sekali lagi terlepas dari segala kekurangannya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.